Barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, diberikan Allah kepada dia kemudahan hari itu sampai petang. Dan siapa yang membaca surat Yasin pada permulaan malam, sesudah maghrib misalnya, diberikan Allah kepada dia kemudahan di malam itu sampai pagi. Surat Yasin adalah surat yang sangat terkenal di antara surah-surah Al-Quran. Dan memang banyak fadilat keutamaan surat Yasin ini, baik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW maupun oleh para sahabat dan para ulama. Salah satu di antara keutamaan surat Yasin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dawama ala qiraati Yasin kulla lailah, thumma mata syahida." Rawahu Tabarani. Barang siapa yang mengekali atas membaca surat Yasin tiap-tiap malam, kemudian dia mati, maka dia mati sebagai syahid. Maka dia mati sebagai salah satu di antara syuhada. Ini untuk orang-orang yang selalu setiap malam membaca surat Yasin, kemudian dia mati syahid. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumih hatta yumsi, wa man qara'aha fi sadri lailihi u'tiya yusra lailihi hatta yusbih." Rawahu Darimi. Barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, diberikan Allah kepada dia kemudahan hari itu sampai petang. Dan siapa yang membaca surat Yasin pada permulaan malam, sesudah maghrib misalnya, diberikan Allah kepada dia kemudahan di malam itu sampai pagi. Ini hadis rawahu Darimi. Jadi alangkah baiknya setiap hari sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, baik kita pengusaha, baik kita petani, baik kita pegawai, baik kita karyawan, baik tukang, buruh, agar hari itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di waktu pagi membaca surat Yasin 1 kali. Nah, bagi malamnya seperti demikian pula. Oleh karena itu orang-orang dahulu, orang-orang bahari, bila hendak musafir bepergian membaca surat Yasin, terutama anak naik haji, baca surat Yasin rumah kumpul di rumah, hanyar turun berangkat. Harapannya apa? Dengan membaca surat Yasin itu dimudahkan dalam perjalanan itu. Nah, padahal bukan hanya naik haji, musafir kemanapun alangkah baiknya membaca surat Yasin itu terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Ma min mayyitin yuqra'u 'indahu Yasin illa hawanallahu alaihi." Rawahu Dailami. Tidak ada daripada orang yang berada dalam sakarat, orang yang dalam sakit menjelang kematian, dibacakan di sisinya surat Yasin, melainkan Allah mudahkan atas dia, Allah lapangkan atas orang yang sakarat itu. Jadi surat Yasin artinya bukan hanya berguna untuk kita, tetapi surat Yasin juga berguna untuk memudahkan orang menghadapi sakaratul maut.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa ayyuma muslimin quri'a indahu idza nazala bihi malakul mauti suratu yasin nazala bikulli harfin minha 'ashratu amlak yakumuna baina yadayhi sufufa yusalluna alaihi wa yastaghfiruna lah wa yashhaduna ghuslahu wa yattabi'una janazatah wa yusalluna alaihi wa yashhaduna dafnah. Siapa juga orang Islam yang dibacakan di sampingnya surat Yasin ketika dia dalam sakaratul maut, orang dalam keadaan sadar lagi, sakit sudah parah, dibacakan surat Yasin, turun dengan tiap-tiap satu huruf dari surah Yasin itu 10 malaikat. Yang berdiri malaikat itu di hadapan dia bersab, yasalluna alaih, memintakan rahmat kepada Allah terhadap ini orang yang dalam sakaratul maut. Satu huruf surat Yasin 10 orang. Menurut orang nang menghitung, huruf surat Yasin itu berjumlah 3.729 huruf. Kali 10, berarti kalau orang sakaratul maut itu dibacakan Yasin, di sekitar orang sakarat itu ada 37.000 malaikat. 37.290 malaikat memintakan rahmat kepada Allah terhadap orang yang dalam sakaratul maut ini. Wa yastaghfiruna lahu, dan mereka memintakan ampun bagi orang yang dalam sakarat itu. Wa yashhaduna ghuslahu, dan mereka ikut menyaksikan waktu dia dimandikan. Wa yattabi'una janazatahu, mereka ikut mengantar jenazahnya. Wa yusalluna alaih, ikut menyembahyangkan atasnya. Wa yashhaduna dafnah, dan ikut menyaksikan penguburannya. Orang nang sakaratul maut dibacakan Yasin, itu penting. Karena banyak kemudahan, kelapangan yang dihadapi oleh orang yang sakaratul maut bila mana dibacakan surat Yasin itu. Para muhibbin rahimakumullah, itulah sebagian daripada keutamaan bagi surat Yasin ini. Surat Yasin sebagaimana surat yang lainnya banyak mengandung petunjuk, banyak mengandung arahan Allah kepada kita. Di antaranya di dalam surat Yasin Allah berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat 60. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Salah satu Allah memberikan petunjuk kepada kita di dalam surat Yasin. Adakah tidak aku perintahkan kepada kamu wahai manusia bahwa jangan sekali-kali menyembah syaitan, jangan sekali-kali taat dan patuh kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dan hendaklah kalian menyembah aku, taat kepadaku, firman Allah. Inilah jalan yang lurus. Sungguh telah menyesatkan syaitan itu daripada kalian orang-orang terdahulu yang banyak. Generasi-generasi dahulu banyak yang disesatkan oleh syaitan. Afalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan itu? Ini salah satu di antara petunjuk Allah di dalam surat Yasin kepada kita, bahwasanya jangan sekali-kali kita menyembah syaitan, jangan sekali-kali menuruti permintaan syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kita. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam setiap diri manusia itu ada satu syaitan.
Dan satu syaitan yang ada dalam diri kita ini, apabila kita bukakan pintunya, dia akan mengundang syaitan-syaitan lain sehingga kita menjadi syaitan seikungan. Bila kita bukakan pintunya, membawaannya dengan kawan-kawannya, sehingga mata kita ada syaitannya, telinga kita ada syaitannya, mulut kita ada syaitannya, tangan kita ada syaitannya, semua tubuh kita diisi oleh syaitan. Kalau kita buka pintu syaitan. Para ulama as-salikin menjelaskan apa itu pintu-pintu syaitan, sehingga syaitan bisa masuk kepada kita lewat pintu itu. Dengan kita mengetahui pintu-pintu syaitan dalam diri kita ini, maka kita bisa waspada untuk selalu menjaga, mengunci atau menutup pintu itu, agar jangan sampai syaitan yang sudah bertunggu dalam diri kita ini bersaruan kawan-kawannya. Pertama, kata para ulama, adalah pintu syaitan itu al-ghadabu, marah. Di saat kita marah, berarti kita membuka pintu syaitan. Syaitan akan masuk kepada kita lewat pintu ghadab, marah. Nah, kita lihat di orang marah, mungkin kita kali suah marah, mungkin kita suah marah, ingatakan kita suah marah macam apa? Kada tahu kuitan, kada tahu paguruan, kada tahu orang tua, kada tahu siapa juga pun, kalau kita marah, tidak ada orang yang terhormat di hadapan orang yang marah. Kenapa? Karena dirinya sudah dipenuhi oleh syaitan. Al-ghadab pertama adalah marah. Nah, oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengutamakan tentang qazmul ghais, mengendalikan marah, menahan marah. Nah, bila kita marah, kita disuruh untuk berduduk. Andai kata waktu marah tadi kita berdiri. Andai kata kada mampu, bawa berabah. Andai kata kada mampu, bawa baudu, agar menurunkan marah. Al-ghadab. Jadi kita ingat, bila mana kita marah, kita dimasuki oleh syaitan. Yang kedua pintu syaitan adalah al-hasad, iri dengki. Kalau kita sudah dengki kepada seseorang, kita buka pintu ngarannya untuk kedatangan syaitan-syaitan. Kenapa sebabnya? Karena orang yang dengki itu bisa menggibah terhadap orang yang didengkinya, bisa memfitnah kepada orang yang didengkinya, bahkan bisa membunuh kepada orang yang didengkinya. Kenapa? Karena dia telah membuka syaitan masuk ke dalam dirinya. Qabil dengan Habil membunuh kakak dengan adik. Kenapa? Karena dengki bahwa adiknya mendapat satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat kita sakit hati apabila saudara kita mendapat nikmat, di saat kita sakit hati kalau saudara kita mendapat kelapangan dari Allah, berarti kita membuka diri untuk dimasuki syaitan. Jadi satu hasad di dalam diri kita akan banyak menimbulkan maksiat-maksiat yang lainnya. Makanya ada hadis yang mengatakan, yang artinya bahwa dengki itu adalah membakar kebaikan kita, sebagaimana membakarnya api akan kayu yang kering. Dengan sebab hasad, kita menggibah orang yang kita dengki. Dengan gibah, amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Yang ketiga, pintu syaitan itu akan terbuka apabila kita hubbut tazayyun, suka berhias.
orang ini katuju beraksi, baik bini-bini atau laki-laki. Bila dalam diri kita ada ketujuh berhias, berarti kita membuka pintu syaitan. Laki-laki memakai emas, kenapa sebabnya? Ketujuh beraksi. Rambut nang putih disamir jadi hirang, kenapa? Ketujuh beraksi. Bulu mata nang kada lantik dilantiki, kenapa? Ketujuh beraksi. Kaning nang ada dihapus diulah lawan pulpen bahasa, kenapa? Karena ketujuh beraksi. Nah, semuaan itu adalah maksiat-maksiat yang didatangkan oleh syaitan yang masuk ke dalam diri kita. Akibat asal muasalnya dia masuk kepada kita lewat pintu hubbut tazayyun, suka berhias itu. Yang keempat adalah tamak. Tamak. Di saat kita tamak, kita akan menjelma jadi syaitan. Kita akan menjelma menjadi syaitan. Orang yang tamak ini orang yang kadang merasa cukup dengan yang ada. Akibatnya tamak apa? Bisa mencuntan, bisa merampok, bisa mengangkat tanah orang, bisa mengambil hak orang lain, bisa kadang membayar zakat. Karena apa? Karena merasa yang ada ini belum cukup. Papalingan dari kanaah. Yang kelima, pintu syaitan yang ada pada diri kita adalah al-ajalah, bersegera, berancap-ancap. Di saat kita melakukan apapun, bila katujuh berancap-ancap, katujuh belakas-lakas, itu adalah syaitan. Orang berwudu belaka-lakas, akhirnya kada liput napa nang dibasuh. Orang sembahyang belakas-lakas, akibatnya kada ada lagi tumak ninahnya, batihahnya tergumpal-gumpal. Orang puasa belaka-lakas buka, belum lagi maghrib, buka aja sudah. Nah, ala ajalah. Di mana kita hendak lakas, di situ ada syaitan masuk ke dalam diri kita. Yang keenam, al-bukhul, kikir. Orang kikir, orang yang dipenuhi syaitan. Ketujuh, ad-dirham wad dananir, duit. Paling banyak syaitannya. Nah, begitu kita suka dengan duit, kita membuka pintu syaitan. Duit nang halal, duit nang kada halal, duit nang jalan mana, asal itu duit diambil. Nah, ini adalah pintu syaitan. Yang kedelapan, ta'atuz zaujah, taat, tunduk dan patuh kepada istri. Napa jar bini? Jibini kahulu, kahulu. Jibini kahilir, kahilir. Jadi syaitan bayakungan. Kenapa? Begitu dia taat dengan istrinya, dia membuka dirinya seluas-luasnya untuk dimasuki syaitan. Ta'atu zaujah. Al-Imam Al-Hasanul Basri mengatakan, wallahi ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwa illa kabbahullah binnar. Demi Allah, bersumpah Hasanul Basri, demi Allah, tidaklah seorang laki-laki itu mentaati istrinya pada tiap-tiap yang dikehendaki istrinya, melainkan dia masuk ke dalam neraka. Kenapa sebabnya? Karena bini-bini itu mereka diberi Allah akal lebih kurang daripada laki-laki. Mestinya laki-laki yang menjadi pemimpin, laki-laki yang jadi ikutan, karena akalnya lebih sempurna daripada bini-bini. Dikabalik, nang akal sempurna, akal lebih banyak, tunduk kepada orang yang nafsunya lebih banyak. Di saat kita sami'na inggih lawan bini,
di situ ada syaitan masuk ke dalam diri kita. Ingat kisah Bal'am bin Ba'ura, aulia Allah sangat besar di masanya. Dia terjerumus sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa sebabnya? Karena taat dengan istrinya, karena patuh dengan istrinya. Aulia, apalagi nang kada aulia taat lawan bini. Orang wali yang besar, tapi karena dia selalu taat kepada bininya, akhirnya su'ul khatimah. Apalagi jabat, pedagang, awam, taat dengan bini. Binian jangan tersinggung ini nah. Yang sarik binian ini supaya baik artinya. Kenapa sebabnya? Karena kata Rasulullah sudah mengatakan bahwa perempuan itu adalah mabkhalah. Perempuan ini bikin bakhil laki-laki. Kebanyakannya artinya, bukan semuaan kada. Nabi bicara yang kebanyakannya. Umumnya perempuan itu bikin kikir. Jarang ada perempuan yang wakaf 1 juta, jarang. Walaupun saling sugihan orangnya, jarang. Kenapa? Kebanyakan kikir. Umumnya. Kalau laki-laki ini taat kepada istrinya, berarti laki-laki itu sudah membuka dirinya dimasuki oleh syaitan tadi. Ta'atuz zaujah. Yang ke-9, ilmul hakikah. Ilmu hakikat ini banyak syaitannya. Begitu kita belajar ilmu hakikat, padahal kita belum sampai saatnya, ilmu syaitan yang kita dapatkan. Ilmu syaitan yang kita dapatkan. Jadi di sekeliling ilmu-ilmu hakikat itu banyak syaitannya. Dia selalu menarik manusia yang belum sampai kepada kedudukannya untuk belajar ilmu hakikat, agar kada sembahyang lagi, agar kada puasa lagi, agar segala ampun orang ya ampun seorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita hendak selamat daripada berbagai macam godaan syaitan, kita mesti menutup pintu-pintu syaitan yang ada di dalam diri kita. Bila kita buka, maka kita akan kewalahan menghadapi syaitan-syaitan itu.